Opung dan Momo-chan. Yes. Kamu suka draft yang mana? Aduh, ini sebenarnya aku agak sulit milih ya. Emang tapi- kalau disuruh pilih tuh sulit pasti. Aku lebih suka Bigetron sih. Bigetron. Aku merasa kayak combo Johnson Karita ini masih tetap jalan sih. Setuju, saya idem dengan Idem. Oke, dua-duanya memilih hal yang sama. So, langsung kita bakal buktikan sendiri apakah kembali combo supir maut kali ini berhasil menumbangkan Rebellion atau malah sebaliknya. Rebellion yang akan membuat Bigetron kembali merasakan trauma yang dia tidak inginkan. So, ini dia kita bakal menuju ke arah lane knockdown Rebellion versus Bigetron Alpha. Let's go. Kali ini memasuki game penentu tentunya. Apakah Rebellion yang sudah mendapatkan boost secara mental ini bisa mengamankan dan mengulang kembali histori dari season yang sebelumnya? Udah diharas lagi dan lagi, Fall. Yang selalu bermain dengan agresif Matilda. Jangan lupa recall ya Bun, di depan. Wajib, Bun. Wajib ya, dan Iya, wajib kudu harus tuh Bun hukumnya. Oke. Ternyata dengan di arah mid lane malah dengan Kagura membuat Swallow enak banget melakukan poking terhadap Rainbow dan juga seorang Kaye. Bahkan Rainbow melihat seorang kawannya harus pulang terlebih dahulu. Sudah level 2, Paul di depan sana. Fearless, gak mau tinggal diam. Kayaknya akan coba untuk melakukan sedikit invasi ke arah jungle-nya. Walaupun ini cuma jungle bukan purple atau orange buff, tapi kerugian tetap di tangan dari seorang Max, Momo-chan. iya, dan bahkan kalau kita lihat juga di sini, lihat semua pergerakan dari Rebellion bermain dengan cukup agresif. Coba untuk merusuh ke area jungle-nya. Paul dan juga Swallow mencoba untuk memaksakan gimana mereka mau coba ngezoning semua objektif yang bakal diambil sama Max di sini. Oke, bakal coba diganggu. Ripo bakal coba untuk membantu sampai ke arah bottom lane. Iya. Dan bahkan Rainbow masih dikasih nafas untuk melakukan satu buah farmingan. Tapi ternyata freeze lane yang dilakukan Swallow membuat Rainbow kayaknya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan level 4 dengan cukup cepat, Momo-chan. Iya, dan bahkan kali ini Bigetron Alpha mereka juga masih bermain dengan cukup pasif ya, tidak mau terlalu gegabah seperti di game yang kedua, nanti akhirnya mereka tidak bisa bermain. Tapi Biru udah low banget di area bawahnya. Masih coba sabar terlebih dahulu 1v1 dengan Mat di sini. Meskipun ada Fearless yang bisa aja tiba-tiba membackup dia. Meskipun dia sudah terlihat sangat low banget. Oh, Oke, first blood berhasil didapatkan dari bottom lane. Flicker ke arah belakang. Valis kami bersama suara Fearless. Tapi Kaye akan menjadi korban yang selanjutnya. Suara Bad Memory tidak bisa menumbangkan suara Fearless. Masih terlalu tebal di depan sana. Kaye ditukar oleh seorang Birul. Is okay, masih worth it untuk tim Bigetron. Tapi Rebellion Zion nampaknya mereka udah harus berhati-hati. Lihat, Rainbow sudah level 4. Mencoba untuk melakukan sedikit rotasi menuju ke arah bottom lane. Tapi ada Val yang memberikan informasi hati-hati. Supir maut is coming. yo, dan bahkan Birul dengan flicker yang sangat amat tepat timingnya. Menghindari Rainbow tentunya. Dan itu menjadi informasi yang cukup mahal untuk Bigetron Alpha kalau Birul nggak punya escape mechanism lagi. Yes, benar banget. Udah nggak ada flicker. Rainbow memilih ke arah belakang. Masih menunggu Kaye sudah level 4. Kali ini informasi telah diberikan. Ini bakal lebih berbahaya. Lihat di arah top lane sana. Dairen udah memberikan informasi tapi nggak bisa ada yang backup ke arah atas. Dan Turtle diamankan by Samsung Galaxy Cherry. Iya, tapi bakal ditabrak kali ini Max-nya. Masih bisa mundur dengan Phantom Execution dan bahkan Fearless yang tiba-tiba langsung menumbangkan Max begitu saja. Sementara Rainbow bakal coba untuk ngecari terlebih dahulu. Kali ini Fearless-nya tidak terkena tabrakan maut dari seorang Rainbow. Dan Rebellion Zion kali ini Baru mereka dapat Turtle ya. baru dapetin, yes benar banget, baru dapetin Turtle dari Bigetron Alpha. Dan bahkan harus kehilangan ditukarkan Max, tapi ternyata di area bawah. Sakit Biru banget. pun bakal coba di backup dengan cukup baik. Tapi ternyata Mat masih punya satu buah tonapan memori yang langsung menghujam ke arah seorang Biru. Oke, Kaye nampaknya dia sadar masih ada free dari seorang Swallow. Benar-benar nggak langsung di overcommit. Sedangkan para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka membalikan keadaan dengan 2 sama dari segi poin. Dalam bottom lane, Matt bakal dapetin lebih keuntungan karena udah ada 2 poin kill dan plating istri lagi dan lagi Momo-chan. Plating dilakukan oleh seorang Matt untuk bisa mendapatkan gold lebih banyak. Lihat di arah sana, Rainbow is coming bersama seorang man. Ninut. Tapi ternyata Fall di sini yang akan berkorban, namun ternyata belum bisa ditumbangkan oleh 2 pemain. Tapi sepertinya bukan itu yang korban dituju, tapi ternyata Swallow mencoba untuk datang ini Overturn. Dan bahkan kali ini Key-nya mencoba untuk mengejar siapakah yang tangkap, ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan Swallow.
Oke, nampaknya di sana Ripo berhasil memakan satu orang dan bahkan tertangkap di depan sana Dombo yang sangat baik. Clean yang termakan membuat Fearless tak bisa masuk lebih dalam lagi. Ripo di depan sana langsung harus mundur. Ripo akhirnya membuat pertempuran tadi tidak menjadi sia-sia untuk tim Bigetron Alpha, Pungwawa. Ya ini kemenangan tadi, apalagi Birol di sini sudah 3 kali pick off. Ini menurutku adalah salah satu momen di mana Rebellion mereka sudah harus waspada dengan gold lane-nya. Udah harus bisa di cover juga agar Birol gak serta-merta dengan cukup cepat ke pick off. Yes. Iya betul. Apalagi dengan satu putaran tabrakan mautnya ya dia. Langsung itu supir maut memocan, tapi ternyata lihat Max dapat melakukan clear dengan cepat. Udah memasuki menit 5, gold yang udah lumayan cukup besar. Tapi lihat di depan sana, kayaknya memasuki ke arah jungle yang salah, mencoba diberhentikan. Masih bisa digocek, buset. Ini benar-benar supir Tarkam. Supir Tarkam yang bisa kita bilang bakal ditabrakkan oleh seorang Val. Dan overcommit terhadap seorang Val. Membuat 1 poin atas tim Bigetron Alpha. Iya, dan kali ini Rebellion mereka mau pasti paksain tiba di area tentunya. Di commit. Terkena. Satu buah ini overturn yang connect langsung ke arah Rainbow dan bahkan dari Darren-nya mencoba untuk memfollow up dengan satu buah Falling Starmon. Tapi Matt di sini sudah menggunakan akad memori yang langsung menghujam tapi tidak bisa mendapatkan siapapun dan bahkan turtle-nya juga masih bisa diamankan oleh Fearless. Aku bertanya tadi kenapa Matt gak masuk dengan puncher dan dia menggunakan retribution untuk dapetin turtle, tapi ternyata tadi cooldown. Masih cooldown, makanya kok Matt gak masuk. Ternyata dia nggak punya retribution. Jadi dia lebih memilih dengan sabar, nggak terlalu terburu. Oh, Birol almost flicker telah digunakan. Langsung ada skill eagle dan bahkan harus menggunakan rough wave untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata di depan sana Max mencoba untuk membantu. Knockout track yang miss. One last hit, quick throw berhasil menyelamatkan hari dari tim Rebellion. Bahkan di depan sana Val masih bisa selamat dari permainan tim Bigetron Alpha. Ini kayak satu persatu mulai keculik begitu saja dan Matt sudah ketahuan posisinya dan bahkan Birol pun langsung men-shutdown dari Val-nya kali ini. Tidak berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari Rebellion, malah Matnya yang ke pick off begitu saja. Meskipun akhirnya Val yang harus menjual nyawanya juga ya. Kayaknya jujur untuk di game yang ketiga ini Johnson dan juga Kaditanya agak kurang efektif ya Pung ya. Bener, karena udah mulai kebaca juga kan waktu dia hilang, Biru langsung masuk ke dalam jungle. Memang sempat kepick lah atau di momen nggak terduga juga untuk Biru sendiri. Tapi di sini dia bisa ngeredam untuk nggak terlalu kelihatan di minimap. Yap, dan bahkan ditabrak balik tapi masih ada purify juga dari seorang Val kali ini. Swallow mencoba untuk menahan di area mid-nya. Bigetron Alpha mereka sepertinya kayak nggak mau menyanyiakan turretnya dicolong begitu saja. Rainbow di overcommit dan bahkan Rainbow ditumbangi oleh seorang Val di depan sana. Rainbow tertangkap, tapi di arah bottom lane Matt mencoba untuk melakukan sedikit split push dan berhasilkah mendapatkan satu buah turret karena udah datang dari seorang Birol dan gak berhasil. Again and again, one last hit. Tidak berhasil didapatkan oleh tim Bigetron Alpha, tapi ternyata ganking di arah bottom lane. Dan tepat memori. Gak bisa numbangin Birol. Lihat, tersisa satu bar terakhir Birol dan juga Val. Ternyata nampaknya kali ini masih bisa bertahan dan bahkan kerugian di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi Rainbow mulai datang lagi dan lagi mencoba untuk membuka vision untuk Bigetron Alpha. Dan bahkan ngelihat di game ketiga ya. Entah kenapa Bigetron Alpha yang kayak agak sedikit, mapnya agak sedikit ini gelap nih. Karena mereka sampai nggak tahu di zoning dari matnya tadi di area bawah. Sehingga nggak ada yang bisa nge-cover matnya. Sekarang posisinya dibalikin. Birol yang tadinya awalnya ke pick off terus, sekarang matnya udah mulai di zoning nih. Oke, bahkan dari Rainbow kayaknya masih menunggu momentum. Dia bakal masih menunggu sedikit kombinasi dari seorang KY karena dia nggak bisa melakukan overcommit dan nggak memiliki damage. Tapi lihat Rainbow ke bawah dan semua damage kali ini masih dihindari. Tapi untungnya flicker di saat KY berada di dekat situ. Ditabrak kembali, KY masih mau lebih. Val masih coba bertahan, udah ada Tina Shield. Kali ini tidak mungkin bisa ditumbangi dengan secara instan tanpa adanya rough wave. Iya. Ya, tapi memang dari sisi zoningnya ya, ini Birol yang harus hati-hati sih. Dia menjadi target incaran dari Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan Max kali ini mau nggak mau ditabrak lagi dan lagi circling eagle bersama dengan knockout strike dari Fearless langsung menumbangkan Max di area mid-nya. Sementara masih mau dipaksa lebih kali ini Ripo udah mencoba untuk mengusir pergerakan dari Rebellion Zion. Sementara Val lagi dan lagi Val selalu bisa untuk mengcover dan bahkan menzoning balik pemain-pemain dari Bigetron Alpha sehingga membuat Fearless kali ini tidak bisa di-pick off dengan cukup mudah. Wow, short skill yang cukup banyak dikeluarkan Ripo, tapi masih ada satu dash terakhir menyelamatkan hari dari seorang Paku itu. Dan bahkan
Lord sudah muncul, one by one situation dari bottom lane atas seorang Birul dan bakal hilang begitu saja. Belum dapat memori, tapi ternyata Birul sudah ter-take down, nggak bisa bergerak kembali. Lord udah bakal coba dicolek begitu aja, seorang Fearless nampaknya memilih untuk mundur karena tidak terlalu baik melakukan teamfight dengan angka 4 versus 5. Iya, ini seperti yang kau bilang ya, Birulnya diincar habis-habisan Rainbow. Kalau udah dapat informasi 4 di atas, udah pasti Birulnya sendirian. Benar, dan inilah Birul yang selalu dicari juga. Tadi sempat stop di angka 3 dari sisi death-nya. Sekarang udah nambah 2 lagi. Sempat dibalikin ya, bahkan kayak Benar. Matnya yang sempat diculik balik. Ya. Tapi ketika Rainbow lagi dan lagi ngedapetin momentum, ngezoning, dizoning beberapa pemain dari Bigetron Alpha seperti Ki dan juga Mat, ini Birulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang satu gue suka dari Rebellion. Apa tuh? Lihat level dari Pakitonya sendiri. Fearless Luar ya. biasa. Farming terus. Farming terus, dapetin point kill, dan dia lebih susah untuk bisa dipunish. Ya memang jabnya atau knockout strike-nya bisa meleset sekali. Tapi setidaknya nggak kepanis sebagaimana misalnya Puncture yang meleset. Yes, betul banget. Tapi lihat di depan sana, dari segi itemnya Matt udah langsung menuju ke arah satu buah Malefic harusnya ya. Dan di sisi lain, wah Fearless ini udah sakit banget. 8.000 Ji. Iya, 8.000 dia immortal kah? Kayaknya iya deh. Iya, Immortal. Immortal apa Antiquiras? Imo gak sih? Kayaknya immortal deh. Ji. Bisa Imo ya? Iya. Bisa Imo tuh habis itu Malefic Roar. Dipukul palanya bererakan, tapi ternyata Val di sana berhasil menangkap. Kayeye mencoba mengarah ke arah seorang Pirul Flicker, masih bisa dihindari, tapi banget Kayeye yang harus kewalahan. 1 poin telah diamankan. Swelo udah tidak ada keagurannya, dan bahkan Val di depan sana mencoba untuk menahan semua Rainbow. Rainbow Mate? bersama Ripo bersama seorang Mat kali ini mencoba mengejar ke arah Val, lakukan distraction, dan nampaknya Val masih selamat. Val tidak tertumbangkan. Gading dikeluarkan, tapi one by one situation dari mid lane menumbangkan seorang Birul yang udah gak punya flicker lagi. Wow, Max-nya yang terlalu free kan kali ini. Lihat Fearless yang sudah ketahuan posisinya juga. Max mencoba untuk mencari positioning, repositioning lagi dari seorang Max. Karena dia nggak sanggup untuk numbangin Fearless sendirian. Dan bahkan kali ini dari Rebellion mereka berfokus untuk ngedapetin turret dari Rebellion. Oh, tapi Val harus berhati-hati. Damage turret dan bahkan Detonasi Welcome Connect. Tapi di counter balik dengan dari circling Eagle, namun ternyata ada backup yang baik dari teman-temannya itu Rainbow dan juga Ki di area mid. Oke, daerah di sana terlihat dengan jelas oleh seorang Max. Ripo berada di garis depan, mencoba untuk memberikan sedikit badannya. Ini akan menjadi Lord tim Bigetron Alpha kah atau bakal dikontes oleh tim Rebellion Zion. Dan setelah lagi, lihat Kaye ke arah belakang. Shello akan menjadi pilihan, dan bahkan Fearless yang tertangkap. Dan Rafa mencatat. Fearless harus hilang di telan bumi. Kaye berhasil menyelamatkan Bigetron Alpha untuk kali ini. Dan harusnya retribution on point dari seorang Max membuat Lord sangat bebas di tangan dari Bigetron Alpha. Ditambah dengan Birul yang harus kembali dilahap oleh seorang Brody. Wah, ini sulit banget ya dari Rebellion Zion, meskipun mereka kelihatan tanky banget ya kok. Dari Val-nya, dari Dairon-nya juga. Tapi pas Swelo coba ngejuk tadi, pergerakan dari Rainbow sama Ki, mereka dapetin target yang lebih mahal bahkan, Fearless. Kalau menurut gue ini jangan nabrak dulu. Bahaya sekali, ternyata ada overcommit. Kayak di sana dikembalikan kembali, dan Swelo berhasil ditumbangkan untuk follow up dari seorang Max di saat yang tepat. Hampir saja dari Swelo berhasil menggoceh dengan Flea yang dia miliki. Tapi dengan keuntungan yang dimiliki dari seorang Bigetron Alpha, ini membuat Rebellion Zion harus melakukan pertahanan dengan 4 versus 5 Momo-chan. Ini bencana. Dan bahkan kali ini dari Rebellion Zion, mereka mau nggak mau harus nge-clear load terlebih dahulu di area bawah. Dan aku merasa kayak Birul memang nggak punya item yang cukup. Dia nggak ada damage yang benar-benar bisa ngebantu Rebellion Zion di team fight-nya. Yes, apalagi dengan target yang diberikan oleh Bigetron Alpha sendiri ya. Dan satu lagi sebenarnya poin kita adalah bahwa bagaimana mid turret untuk tier yang pertama tadi yang menjadi fokus Rebellion Zion, mereka hilang 3 di sana, dan itu adalah harga yang mahal. Waktu mereka lagi pengen dapetin mid turretnya, itu mereka maksa tanpa ada minion sama sekali tadi. Iya, kayak mungkin kalkulasinya agak sedikit miss dari Val sendiri, sampai akhirnya dia meskipun udah pakai sekelingnya juga masih ke pick off juga. Tapi kali ini dari Dairon mencoba untuk mengusir pergerakan dari Bigetron Alpha di area midnya. Ripo harus ngedapetin stack dari Big Guy terlebih dahulu kali ini. Harus bersabar, dan bahkan dari Rainbow udah mulai masuk, udah mulai nabrak lagi dan lagi. Masih ada rapid touchdown, bakal ditabrak balik Dairon. Langsung hilang begitu saja. Terkena satu buah tanah memori, dan bahkan Swelo yang bakal coba dikejar. Tidak punya satu buah Flea dari seorang Swelo, dan bahkan Max pun mencoba untuk mengejar demi pasti satu buah puncture, dan bahkan Phantom Execution dari seorang Max
langsung menumbangkan Swelo yang tidak bisa lari kemana-mana. Di arah mid lane, 3 player dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk mendorong ke arah turret. Innernya yang bakal coba didapatkan. Berhasil dihilangkan inhibitor dan sepertinya mereka tidak mau mengulangi kesalahan dengan adanya meta penggaris. Tidak ada one strike push yang dilakukan. Mereka memilih untuk mundur. Walaupun keuntungan di tangan mereka dengan posisi 3 versus 5. Yang harusnya setidaknya mereka memaksa. Entah mereka kalau nggak dapat turret, mereka tuh dapat point kill. Ya. Tapi untuk sementara sih dari Rebellion mereka harus fokus ke Birul. Birul ini item harus jadi dulu 1 atau 2 item lagi. Karena dia fokus untuk mendapatkan item attack. Yang berarti bahwa secara defense ini sangat lemah banget. Karena satu buah repeat touchdown ini udah pasti sih. Bakal meng-KO Birul. Kalau kenanya pas on point ke dia lagi. Yes, Ini sulit. semuanya kan bahkan ke Birul. Tapi bahkan Mate di sini udah punya immortality, udah punya brute force juga kok. Jadi defensif banget dari Mate dan Birul lagi dan lagi baru dibahas sama Kowawa langsung hilang untuk yang ke-8 kalinya. Walaupun bersama Dairen yang tanky banget di depan, ini masih nggak bisa menahan pergerakan damage dari Bigetron Alpha karena Mate udah jadi banget. Max-nya juga di sini dengan damage-nya masih kena banget. Tuh, ini Bigetron Alpha masih megang banget sih untuk permainannya di game yang ketiga. Apalagi lihat tuh Rainbow King. Nabrak ke arah fall kali ini Oji. Oke, tapi ternyata di sana masih bisa selamat. Langsung ada satu buah 8 Detona welcome to my channel. Menuju ke arah Sora, Fearless tadi hilang. Fearless-nya nggak bisa bertahan kembali. Tyrant too strong. Purify telah digunakan tapi Todo buat memory one last hit. Salois Kamina menghindari hingga ngoporternya. Hampir saja bisa di-overcommit tapi Swallow kali ini juga harus menjadi korban yang kedua. Ini bukan hal yang bagus. Ini bencana untuk Rebellion tapi ternyata ada sedikit pause. What happened? I don't know. I don't know anything. I don't know anything dan masih menunggu ya karena tiba-tiba ada pause yang akan kita lihat tentunya tapi perbedaan network 8.000 di menit 15 kok. Ya bukan hanya dari perbedaan network seperti itu tadi. Dari segi posisi fight juga yang terjadi. Untuk semua fightnya tadi masuk ke mid game, masuk ke late game, itu semua dimenangkan sama Bigetron. Kayak mereka sebenarnya kayak cuma numbangin satu Birul. Cari namanya Birul, dapetin itu gak ada source damage lagi. Meta balas dendam. Dong. Karena di game kedua ya, game sebelumnya ya. Iya, pas Matchnya bener-bener gak dikasih main kan? benar. Pas Pakitonya mau coba follow up balesin, selalu ada Repo. Detona's welcome. Gak bisa knockout strike, bahkan harus ketelan. Benar banget. Dan sebenarnya Val udah bagus banget tadi. Val udah ngebadarin poin. iya. Waktu lagi ada rapid touchdown, dia rela loh. Dia rela Wah, bahkan nabrakin. Dia sengaja tabrakin biar nggak kena ke arah teman-temannya ya. Bener, tapi ya momennya ya seberapa lama untuk bisa mengcover Biro. Karena terkadang kalau kita lihat, ya Biro memang main sendiri. Dia ditugaskan untuk, entahlah ya ditugaskan atau gimana, tapi dia selalu split sendirian. Dan waktu ada 4 orang di sana gak ada Birul nih. Nah Wah, ini udah kebaca. iya, dan mobilnya langsung ke bawah terus-terusan. Mereka pokoknya nggak peduli sama Fearless, mereka nggak peduli sama apalagi Fall ya. Ya tabrak Yang aja selalu Birul. Birul yang dicari. Ini kalau nggak dicari ke lane yang berbeda atau nggak di jungle. Di jungle. Udah, itu aja terus di sana. sebenarnya. Sama ada informasi yang kita harus berikan. Apa tuh? Ini ada jeda masalah teknis komunikasi dari tim Rebellion Zion Iya. yang kita bakal coba selesaikan. Untungnya ya seperti biasa. Ini adalah berkat dari para wasit kita, referee kita yang selalu membantu dan bahkan menemani kita dari season pertama sampai hingga season yang ke-9 Benar. yang membantu para player yang sedang kesusahan. Thank you untuk para referee. Wih, Yang keren-keren banget. Yang selalu sigap ya. Sigap, lihat dong. Gak pakai banyak alasan, dia langsung set. Langsung buka. Iya. Set jadian. Apa? Set jadian. Kalau set jadian, cepet jadian, cepet putus biasanya. Aduh, tapi ya memang ini masalah teknis yang harus kita sabar ya teman-teman ya. Biar player-playernya di sini juga mainnya lebih nyaman. Gue penasaran. Biar adil. Apa tuh? Di kolong meja BTR tuh ada apa ya? Soalnya dari tadi banyak yang lihat ke bawah tuh, lihat Ripo lihat ke bawah. Abis ini nanti Max lihat ke bawah lagi. Tuh, lihat ke bawah. Kok serem sih? Rainbow doang tuh yang dari tadi ngelamun jorok. Ya kan? Astaga. Bener gak? Berapa kali kan dari awal gitu ngeliatnya ke bawah. Dari masih ada Age. Ngeliatnya ke bawah. Gue penasaran di bawah ada apaan sih? Mikir. Mungkin ada sandal Mikir. baru di bawah. Nah iya kan bingung ada apaan ya. Udah baru. Ngelamun. Tunnelnya hilang gak ya? Kalau Rainbow ngerinya gue kesambet. Astaga. Ya kan bengong dari ngango aja. Oke. Dan memang game ketiga yang Keras sebenarnya awalnya ya itu
cukup 11-12, 50-50. ya Equal. equal iya. Jadi masih sama-sama ya, kayak ada trade meskipun kayak Birole duluan yang ke 3 punish kali. 3 kali terus dibalesin matnya, dipunish 2 kali, tapi pas udah masuk nih kayak udah mulai kebaca sama Bigetron. Iya. Mereka udah tahu posisi yang harus di diincar mana? adalah Lapor, Birol ada di sana di mana, tengah. ada nggak ada. Oh udah pasti nih split nih sendirian. Langsung iya, padahal Mantap, dari mantap. awal ya aku ngerasa kayak Rebellion mereka udah dapetin banget sih tempo permainan darinya si Rainbow sama Siki kan, kayak Ya. mereka udah bisa hindarin Val pun kayak berani tabrakin. Tapi setelah Birul nih kecilik demi satu persatu, Rebellion mereka mau kayak mulai kebingungan Ya sebenarnya. karena mereka butuh banget kan untuk burst dari clean sendiri ya. Benar. Sama Birul. Damage-nya kurang kok. Ya, dan tadi memang dari segi itemization-nya juga itu udah full damage buat Birul. Iya. Cuman dengan item seperti itu pasti dia ringkih banget. Ya. Dia Hmm. tipis glass cannon. Benar. Lagi jalan juga kena senggol sekali, rapid touchdown ke atau rough wave juga itu pasti tumbang. Mungkin positioning yang harus diperhatikan Betul, juga ya. betul. Dan Valbu juga yang harus sering-sering lebih rajin lagi open map, meskipun udah rajin banget. Tapi tetap aja itu nggak cukup buat Birulnya karena masih ke pick off terus. Iya, iya. Banyak banget sih tadi kejadian yang terjadi juga. Wah, benar-benar nggak bisa lagi dibendung sih permainan tadi. Bahkan dari kedua belah pihak ya. Kalau bisa gue bilang, ini kenapa Rebellion yang agak lebih fall off? Aha. Karena makin banyak ya poin dead yang didapatin seorang Birul, Heeh. resurrection-nya bakal lama. Betul. Iya, Dia nggak bisa farming. betul. Ketika musuh-musuhnya tetap duit dan itemnya bertambah, Mhm. Birul tetap di posisi seperti itu. Makin Iya. lama, resurrection-nya makin lama juga dia hidup. Betul. Gak punya farmingan, gak punya apa-apa. Makin Jadi ketinggalan. ya gapnya yang makin lebih tinggi. Gapnya, tapi kalau soal gameplay masih bisa ngimbangin lah dari Rebellion Zone ini. Iya, Bahkan benar banget. kalau aku bilang Bigetron yang harus hati-hati jangan terlalu termakan dengan gap yang terlalu Ya. jauh. Dan menurutku ya dari Bigetron juga ini mereka Mhm. hati-hatinya adalah bahwa mereka nggak boleh terlalu fokus juga untuk mendapatkan Birul terus-terusan. Iya, Karena lama-lama juga oke lah Birulnya mungkin tumbang terus bisa dihadang, tapi kita bicara soal late game ini masih ada Esmeralda loh. Esmeralda sih tadi jadi sandbag banget sih di Betul, depan. masih ada Esmeralda, masih ada Kagura juga. Tapi memang sebenarnya damage-nya dari Bigetron tuh udah sebenarnya penetration-nya udah masuk ke Esme sih. Ke kalau aku Esme ngeliat. semua Iya, ya. heeh. Tinggal bagaimana nanti Esme-nya bersinar, bercahaya Nah. di late game. Kan kita tahu lah Esmeralda explainer yang kuat sekarang. Hmm, Terus juga nanti dia di late game bisa selain daripada kasih damage, bisa serap damage juga. betul. Bisa jadi Dari tank. Johnson. Dari Johnsonnya juga bisa, Mhm. nanti juga Baratsnya bisa di head to head dengan dia. Jadi Iya. di Daytona's Welcome ini harus dipaksakan untuk masuk ke arah dari Esmeralda. Iya, betul sekali. Jadi mungkin late game adalah jawaban untuk Rebellion. Ya harus ke late game sih, dan dua-duanya memang punya kunci adalah bahwa dari late game nanti Late game plus Lancelot clean. bakal fall off. Yes, betul. Late game plus clean ini juga harus dapetin farmingan yang cepet. Ya. Jangan sampai ke pick off lagi. Tapi dengan kondisi tadi harusnya nggak cepet ya. Iya, susah ya sih sebenarnya, kayak Uji bilang ini dia resurrection-nya bakal lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Makin lebih lama, nggak punya salah satu sumber deal damage, Mhm. team fight kalah, mundur lagi, Makanya. didorong lagi, jungle-nya habis botak, udah minionnya nggak dapet, jungle-nya botak, ke jungle nggak bisa. Iya, plus aku ngeliat ya berkali-kali team fight-nya itu Max sebenarnya nggak ikut bareng sama teman-teman dari Bigetron. Kayak dia coba ngejernya ke arah Swallow atau enggak ke Val-nya. yang bisa dikomit. Iya, yang biasa dia commit gitu. Tapi di menit ke 20, apakah Lancelot masih bisa? Sebenarnya Sustain bisa-bisa kasih aja damage. sih. Tapi satu yang tadi mau mention kan dari Max ya. Hmm. Max tadi waktu ada fight yang di arah dari Lord, Aha, itu ngelihat Birulnya lagi di tengah, lagi berusaha buat dapetin ini middle turret tadi yang tengah tuh. aha. Dia lagi sendirian di sana. Jadi dia bantu. Oh iya. Nah itu Birulnya ke pick up di sana sayang banget. Itu Benar. dead keempatnya Birul tadi. Aku ngeliatin tadi. Dead Hmm. keempat kan 3 stop nih ya. Iya, 3 stop dia dapat 1. Terus habis itu yang keempatnya. empat ya. Karena dia pengen dapetin mid-nya dulu. Iya. Dia kepanis di sana. Plus udah gitu, Terus yang dua kan Val dengan si Val-nya. Fearless datang. Val dengan Fearless datang, nggak ada minion sama sekali, nggak ada yang juga. terlalu maksain untuk Terlalu dapetin maksa, turret benar. minion ya. Oke, kita bakal langsung back to the game di mana kali ini langsung fokus menuju ke arah Lord. Lord yang udah lumayan tebal, tapi untungnya belum berubah menjadi Lord paling ganas sedunia, ya kan? Ketika menit 18, wah itu kasusnya beda tuh. Itu Lordnya aja di atas 18, Cimo. Aha. Mau diambilnya susah. Apalagi habis udah diambil terus mau
hilangin kan. Saking tebel sakitnya juga ya. Atit. Atit, tapi lihat Rainbow mulai rotasi lagi. Mat juga bakal nahan lajunya Minion biar nyamain laju Lord juga di area atas. Dan Rainbow masih ninu. Asik banget dia muterin di area river ya. Dan menunggu momentum yang tepat tentunya untuk seorang Rainbow ngelakuin Nunggu inisiasi. atas sih dia. Mereka nunggu atas nih. Hmm. Mereka nunggu atas masuk. Bakal di defense secara bersamaan. Lihat 3 wave datang ke area inhibitor. Ini saatnya untuk berubah menjadi satu buat transformer. Wah. Ditopok Dan lagi bahkan loh. lihat Rainbow? langsung berhasil mendapatkan 1 poin untuk seorang biru untuk ke-9 kalinya. Rainbow berhasil ditumbangin begitu saja. Tapi Max masih mau lebih. Cielo akan menjadi pilihan. 1 poin dan bahkan di sini Max masih bertahan menuju ke arah base-nya. Ini Bacana. Lihat. Base-nya berhasil di-clear oleh para pemain dari tim Rebellion, tapi Super ternyata Minion? Super Minion tidak tinggal diam. Oh, Fokus karena base-nya? base apa terjadi dan Max save the day. Wow. 2-1. Ternyata kita tidak akan melihat Traumatic. yang terjadi untuk Big Eternal Alpha.